Jumpa lagi dengan saya Arif Narejiner. Nah, di sini kita akan melanjutkan terus sama-sama kita mempelajari tentang dasar-dasar teori ilmu peliharaan datar. Nah, tidak berlama-lama lagi, ayo kita lanjutkan. Halo teman-teman, jumpa lagi. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagian yang sudah kita bahas, yaitu kita belajar bersama-sama belajar tentang bagaimana cara mencari variasi, deviasi, sembir, haluan sejati, haluan magnet, dan haluan pedoman. Kali ini kita akan melanjutkan dengan bagaimana cara mengoreksi, mencari perubahan menit variasi setiap tahunnya pada sebuah peta. Di sini saya beri judul menghitung perubahan menit variasi pada peta laut di Mawar Pedoman. Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan menit variasi pada peta laut setiap tahunnya. Misalnya peta yang kita gunakan tahun 2005, edisi penerbitannya. Pastinya ada perubahan variasi peta tersebut sampai saat kita gunakan untuk bernavigasi. Nah, di sini ada di depan saya Mawar Pedoman, teman-teman. Ada tertulis di sini 1 derajat 20 timur atau east tahun 2003 dalam kurung 1 menit timur atau east. Nah, di sini kita mencari perubahan menit variasinya sebagai berikut. Saya tulis soal di sini, diketahui pada peta laut nomor 1066. Nah, di sini teman-teman nomor petanya 1066 yang kita gunakan. Di sini soalnya diketahui pada peta laut nomor 1066 pada Mawar Pedoman tertulis keterangan sebagai berikut. Tadi kita sama-sama sudah melihat tahun perubahannya. Tahun 2003 variasi 01 derajat 20 menit timur dalam kurung 1 menit timur. Berapakah perubahan menit variasi pada saat peta itu digunakan? Dalam arti pada tahun sekarang, yaitu 2022, yang kita cari perubahan tahunnya dari tahun 2003 sampai tahun 2022. Yang pertama yang kita cari adalah selisih waktunya. Sini saya tulis delta waktu, teman-teman. Itu kita kurangi saja tahun 2022. Nah, kita kurangi dengan 2003 sama dengan 2022 dikurangi 2003 sama dengan 19 tahun, teman-teman. 19 tahun kita kalikan dengan 1 menit yang di dalam kurung. Dalam arti dalam kurung ini 1 menit timur ini adalah perubahan menit variasinya. Timur berarti tandanya plus. Nah, kita kalikan 1. Kita kalikan 1 berarti nilainya tetap 19. Nah, di sini ada tertulis 00 derajat 19 menit. Itu artinya 00 ini adalah derajatnya, sedangkan 19 yang kita dapati tadi itu adalah menitnya. Jadi kalau misalnya tidak lebih dari 60, langsung saja kita tulis 00 derajat 19 menit. Tetapi jika lebih dari 60, kita akan membagikan dengan 60. Kemudian kita ambil variasi tahun 2003. Tertulis di situ 01 derajat 20 menit timur. Kita susun dia seperti ini. Variasi tahun 2003 1 derajat 20 menit timur. Kita tambahkan untuk mendapatkan variasi tahun 2022. Kenapa di sini kita tambahkan? Karena di sini ditambah. Artinya setiap tahunnya ada penambahan, perubahan variasinya atau increasing. Jadi setelah kita tambahkan, kita dapati jumlahnya 1 derajat
39 timur atau east. Tanda ini berasal dari variasi tahun 2003, namanya di belakang sini. Sedangkan tanda dalam kurung ini adalah tanda tambah untuk kita tambahkan. Soal nomor 2. Diketahui pada sebuah peta laut didapati variasi 5 derajat west atau barat tahun 1999, decreasing 5 menit annually. Peta digunakan tahun 2022. Maka variasi tahun 2022 adalah berapa? Kita cari bersama. Kita jawab. Seperti biasa, kita cari selisih waktunya dulu. Delta waktu itu sama dengan 2022 dikurangi tahun 1999. Kita 2022 dikurangi 1999. Nah, sama dengan 23 tahun selisih waktunya. Jadi 23 tahun ini kita kalikan dengan 5 menit. 5 menit decreasing artinya ada pengurangan setiap tahunnya. Kemudian hasilnya didapati 115 menit. Dan kita bagikan karena lebih dari 60, jadi kita tidak bisa langsung menulis. Jadi kita bagikan 115 dibagi 60. Kemudian kita save derajat, hasilnya 1 derajat 55 menit. Atau teman-teman bisa hitung secara manual. 115 kita kurangi saja 60. Nah, teman-teman, jadi kita dapati 5 kurang 0 ada 5. Nah, di sini 1 tidak bisa mengurangi 6, jadi 11 langsung. Jadi 11 kurang 6 sama dengan 5. Kita dapati menitnya. Sedangkan yang 1 derajat atau 60 ini kita jadikan 1 derajat. Yang sisanya ini jadi menit. Kemudian kita jabarkan dengan variasi tahun 1999, yaitu variasinya adalah 5 derajat barat. Kita letakkan di bawah angka yang kita dapat pertama, yaitu 1 derajat 55. Nah, karena di sini tertulis decreasing, berarti di sini tandanya kurang. Nah, langsung aja kita jumlahkan, teman-teman. Di sini kita cari selisih menit sama derajatnya. 5 derajat lebih besar. Jadi dari 00 dikurangi 55 itu tidak bisa kita hitung secara manual. Berarti kita ambil 1 derajat dari 5. Kita tambahkan ke 00, otomatis jadinya 60. 60 kita kurangi dengan 55, teman-teman. Jadinya tinggal 5. Di sini menit kita sudah dapatkan, kita tambahkan lagi 1 angka di depan adalah 05. Nah, kemudian untuk mendapatkan derajatnya, kita sudah curi 1 derajat dari sini, jadi tinggal 4. 4 kita kurangi dengan 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya variasi tahun 2022 adalah 03 derajat 05 menit. Untuk namanya kita ambil, kita pakai nama ini, yaitu WETS. Teman-teman, kita lanjut lagi dengan soal nomor 3. Sini kita akan menggunakan peta laut nomor 2872. Ada tertulis keterangan di mawar pedoman ini, tertulis 0 derajat 50 menit east atau timur tahun 2008, dengan perubahan tahunnya atau perubahan menit variasinya itu 2 menit barat atau west. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung berapa perubahan sampai tahun 2022. Di sini saya tulis
diketahui pada peta nomor 2872 pada mawar pedoman tertulis 0 derajat 52 timur tahun 2008, perubahan menit variasinya setiap tahun adalah 2 menit barat. Ditanya berapakah perubahan tahun variasi atau menit sampai tahun 2022. Nah, kita jawab satu persatu. Di sini ada, saya sudah selesaikan. Kita cari perbedaan atau selisih waktunya. Tahun 2022 kita kurangi tahun 2008, kita dapati 14 tahun. Kita hitung 2022 dikurangi 2008 sama dengan 14 tahun. 14 tahun kita kalikan dengan perubahan variasi menitnya adalah 2 menit barat. Kita kalikan 2, kita dapat 28 menit. 28 menit ini kita bagikan dengan 60. Kemudian kita shift derajat, dapat 0 derajat atau 0 derajat 28 menit. Atau misalnya kalau teman-teman mendapati tidak lebih dari 60, nah, maka langsung aja ditulis seperti ini. Tetapi jika lebih dari 60 dibagikan. Nah, mungkin demikian. Kemudian variasi tahun 2008 yang ini kita tambahkan atau kurangkan dengan hasil daripada selisih waktu tadi. Nah, kita letakkan di sini 0 derajat 50 menit. Kemudian tanda ini bertambah atau berkurang tergantung dari sini. Di sini barat, berarti kita kurangi. Nah, setelah kita kurangi, kita dapati 0 derajat 22 menit. Kemudian kita kombinasikan dengan hitungan selanjutnya. Di sini variasi tahun 2022 adalah 0 derajat 22 menit. Tanda namanya di belakang sini tergantung dari nama di sini. Kita tinggal pindahkan. Sedangkan tanda di sini sekali lagi tergantung dari tanda perubahannya. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya kita berlayar dengan haluan pedoman 260 derajat. Nah, hitunglah berapa haluan sejati, haluan magnet, serta lukiskan haluannya. Di sini kita mulai dari variasi. Kita sudah tahu variasinya adalah 0 derajat 22 menit. Kemudian untuk deviasi kita carikan di daftar deviasi dengan berpedoman ke haluan pedoman. Nah, di sini saya pakai kapal ini punya daftar deviasi. Kita lihat di sini haluan 200, yakni 270 teman-teman. Nah, kira-kira 260 di sini. Nah, misalnya kita mau cari tahu tengah-tengahnya itu haluan berapa. Nah, selisih antara 225 dan 270 adalah 45 menit. Kita cari tahu saja langsung. 270 kita kurangi dengan 225 itu 45 menit. 45 derajat selisihnya. Nah, berarti kalau kita bagi 2 dapatnya 22,5. Nah, kira-kira kalau kita tambahkan belum dapat atau kita kurangkan belum dapat 260. Nah, terus kita bagikan lagi 2 dapat 1 surat. Nah, kira-kira kalau kita tambahkan 1 surat atau kita kurangkan 1 surat dapat berapa? Di sini 270. Kalau saya tambahkan dengan 11,25 kira-kira dapat berapa? Nah, dapat, bukan tambahkan, saya kurangkan 270 dikurangkan 11,25 1 surat. Dapat 258. Berarti tambah 2 lagi
atau 1 lebih dapat 260. Berarti 260 di sini setengah, di sini setengahnya lagi, berarti seputaran sini 260. Nah, kita lihat garis ini ke atas. Kira-kira jatuhnya berapa? Oh, ternyata jatuhnya di ini teman-teman. Ternyata jatuhnya di -1. Ke kiri minus, ke kanan plus. 1 2 3 4 5, berarti jatuhnya pas di sini. Jadi deviasi kita adalah -1 atau 1 barat. Kita tulis di sini -1 derajat. Kita tambahkan, karena rumusnya ingat SMP, variasi tambah deviasi adalah ST atau SB, sembir atau salah tunjuk. Nah, di sini kita kurangkan karena di sini minus. Jadi 1 derajat kita 1 derajat 00 menit dikurangi 0 derajat 22 menit. Kita langsung aja kurangkan secara manual. Kalau pakai kalkulator langsung derajat, menit, detik semuanya tertera. Di sini 1 derajat 00 tidak bisa dikurangi 0 derajat 22, maksudnya menitnya tidak bisa dikurangi, makanya kita curi 60 dari sini, dari 1 derajat ini jadinya 60. Kemudian kita kurangi dengan 22, dapatnya 83, berarti 38. Berarti dia kena 38 menit ya, 00 derajat. Jadi salah tunjuknya ini nilainya 0 derajat 38 menit dengan tanda minus. Ya teman-teman, ini kurang jelas. Nah, dengan tandanya minus. Sekarang nilai variasi dan deviasi kita sudah tahu. Ini salah tunjuknya juga sudah kita tahu. Kita masuk, kalau misalnya kapal berlayar dengan haluan pedoman 260, nah itu kita lanjut. Di dalam rumus kita ingat lagi SMP, ya, SMP SMP variasi, deviasi, salah tunjuk atau sembir. Kita jabarkan lagi untuk kita mencari berapakah haluan sejatinya. Nah, saudara di sini bisa, atau teman-teman bisa lihat, kita cari haluan sejatinya. Kita lengkapi dulu gambar kita, haluan pedoman, haluan magnet, haluan sejati. Untuk mendapatkan haluan sejati, rumusnya kita bisa lihat di sini. Ini tanda ke kiri adalah saya taruh plus, dan tanda ke kanan saya taruh minus. Dalam arti kalau kita ingin mendapatkan yang kanan, nah berarti yang kiri kita kurangkan untuk dapat yang kanan. Kalau kita mau dapat yang kiri, berarti yang kanan kita tambahkan untuk mendapatkan yang kiri. Nah, misalnya di sini salah tunjuk sudah kita dapat, sudut antara US dan UP itu salah tunjuk. Nah, posisinya akan berubah karena di sini minus, tapi nanti di terakhir baru kita gambarkan. Kita carikan dulu nilainya. Sekarang saya tambahkan dulu dengan HP-nya untuk mendapatkan HS. Nah, saya tulis di sini haluan pedoman ditambahkan dengan haluan sejati, apa ini salah tunjuk sembir, itu kita dapat HS. Nah, di sini arah ke kiri untuk mendapatkan HS. Jadi HP-nya kita tambahkan dengan salah tunjuk untuk mendapatkan HS. Di sini haluan pedomannya 260. Nah, di sini tanda tambah. Karena di sini salah tunjuknya minus, jadi kita kurang. Kita kurangkan 260, kita kurangkan dengan 0 derajat 38 menit. Di sini 00 tidak bisa mengurangkan 38. Jadi kita ambil lagi 1 derajat dari sini menjadi 60. 60 kita kurangkan dengan
38 menjadi 22. Jadi di sini 22 menit. Karena kita sudah ambil 1 derajat dari sini, di derajatnya akhirnya menjadi 259. Jadi haluan sejatinya kita dapat 259 derajat 22 menit. Kemudian kita cari haluan magnetik. Di sini haluan sejati kita sudah tahu. Untuk mendapatkan haluan magnetik berarti kita bawa ke kanan. Kita mau cari haluan magnetik. Jadi haluan sejati kita kurangkan dengan variasi. Di sini saya tulis variasi. Variasi yang kita ketahui, yang hasil kita dapat adalah 0 derajat 22 menit. Kita kurang, teman-teman. Jadi hasilnya 22 dikurangi 22 adalah 0. Nolnya menit kita dapat 0. Hasil daripada haluan magnetik adalah 59 kurang 0 derajat tetap 259 maksud saya. 259 dikurangi derajat dikurangi 0 derajat sama dengan 259. Hasilnya 259 derajat 00 menit. Kemudian kalau misalnya kita mau uji lagi, apa betul haluan pedomannya itu 260? Nah, kita tinggal kurangkan lagi dari haluan magnetik. Kita sudah tahu nilainya ya teman-teman. Kita kurangkan lagi dengan deviasi. Nah, dengan tanda arahan ini ya sudah, kedua deviasi kita letakkan di sini. Nah, tandanya kurang. Deviasi yang kita tahu adalah -1 derajat sesuai daftar deviasi yang kita temukan di haluan 260. Kita tulis di sini haluan pedoman. Nah, di sini minus, di sini minus. Minus kali minus adalah tambah. Berarti 259 kita tambahkan dengan 1, nilainya 260 derajat. Berarti benar bahwa hitungan kita ini, nah, haluan pedoman kita dapat kembali. Nah, demikian cara untuk kita menghitung perubahan tahunan dengan menggabungkan dengan haluan pedoman. Untuk mendapatkan haluan pedoman, haluan sejati, haluan magnet, dengan cara bagaimana cara mencari di daftar deviasi untuk mencari nilai deviasi. Kita lanjut dengan menggambarkan dengan hasil yang kita dapatkan. Kita lukis step pertama atau seperti biasa adalah S sejati. Di sini kita lihat variasinya plus atau minus. Ternyata variasinya kita adalah plus. Berarti posisi M tetap di sebelah kanan S. Kemudian kita lihat deviasi kita minus atau plus. Kalau plus otomatis di sini SMP. Tetapi kalau minus berada di posisi M sebelah kanan. Dia sudah di sebelah kiri posisi P-nya. Ternyata di sini deviasi kita adalah minus. Kemudian salah tunjuk kita juga minus. Sedangkan salah tunjuk S atau P berada di kanan daripada S. Jadi kita pindahkan P-nya di sebelah kiri dari SM. Sini P lengkapi dengan U. Jadi variasi kita karena plus. Nah, sudut antara utara sejati dan utara kulit adalah variasi. Di sini karena nilainya plus. Di sini plus, terus deviasinya karena minus. Jadi kita bawa sudut UM sama UP itu adalah deviasi minus. Di sini tandanya minus dengan nilai -1. Sedangkan simbirnya atau salah tunjuknya minus juga. Jadi simbirnya dari sini, simbir itu sudut antara utara sejati dan utara
pedoman, karena minus posisinya seperti ini, minusnya 0 derajat 38 menit. Kita gambarkan kira-kira haluan 260 ini 270 ya, sedangkan kira-kira untuk 260 turun sedikit atau miring. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini haluan sejati kita adalah 200, haluan sejati kita 200 bukan 260, 259 22 menit. Nah, biar tidak ada menitnya, kita buat untuk koma atau desimalnya berapa. Tinggal kita bagikan 22, kita bagikan dengan 60. Nah, kita cari bersama, hasilnya adalah 22 dibagi 60, hasilnya 0,37 lah, kita bulatkan. Nah, kita tinggal tambahkan di sini di 259 menjadi 259,4, belum lebih dari 5 atau setengah. Berarti kita abaikan saja, kita bulatkan, berarti haluan pedoman atau haluan sejati kita adalah 259 derajat. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, cara menghitung dan melukis gambar haluan-haluan yang ada. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor yang keempat. Ada contoh soal yang saya ambil, kita hitung bersama-sama teman-teman. Sebuah kapal berlayar dengan haluan pedoman 313 dengan deviasi 6 derajat barat dan variasi 4 timur. Hitunglah haluan sejati, haluan magnet, sembir atau salah tunjuk. Nah, kita jawab langsung. Diketahui haluan pedoman adalah 313 derajat, variasi 4 timur atau plus, deviasi 6 barat atau minus. Ditanya haluan sejati, haluan magnet, salah tunjuk, dan gambarkan. Penyelesaian. Kita ingat lagi teman-teman, SMP. Saya gambarkan, kita buat lagi SMP. Ini cara mudah untuk mengingat SMP. Variasi, deviasi, sembir. Kita ambil aja haluan sejatinya ikut arah ini seperti itu. Di sini rumusnya kita tahu, untuk mendapatkan sembir kita tambahkan variasi dan deviasi untuk mendapatkan sembir. Di sini variasinya timur, kita taruh plus 4, deviasinya karena barat, jadi kita taruh minus 6. Di sini tandanya kita tambahkan. Nah, akhirnya minus 6 kita kurangkan dengan plus 4. Di sini tanda tambah, tapi tidak bisa kita jumlahkan karena di sini deviasinya minus. Jadi kita kurangkan saja. 6 dikurang 4 itu 2. 6 masih besar, jadi tandanya di depan sini masih tetap minus. Jadi salah tunjuk kita 2 derajat, minus 2 derajat. Kemudian untuk mendapatkan haluan sejati, teman-teman, kita mendapatkan haluan sejati, haluan pedoman kita sudah ketahui adalah 313. Di sini kalau kita mau mendapatkan hasil yang sebelah kiri, kita tambahkan dari kanan, kita tambahkan ke kiri, ikuti tanda arahan ini. Jadi salah tunjuk ini kita jabarkan dengan haluan pedoman, kita tambahkan dengan haluan untuk mendapatkan haluan sejati. Jadi kita langsung letakkan haluan pedoman di bawah salah tunjuk. Haluan pedoman kita 313, kita tulis. Kemudian kita di sini ada tanda plus, tanda tambah sesuai ini. Dapat hasilnya karena salah tunjuk kita minus 2, jadi hasilnya 313 dikurangi 2, kita dapat hasilnya 311. Jadi haluan sejati kita adalah 311 derajat. Nah, untuk mendapatkan haluan magnet, teman-teman, untuk mendapatkan haluan magnet, ini haluan magnetnya, ini haluan pedoman. Untuk mendapatkan haluan magnetnya,
ikuti arahan ini teman-teman. Haluan sejati kita kurangkan dengan variasi untuk mendapatkan haluan magnet. Jadi haluan sejati kita 311, variasi kita plus 4, jadi kita kurangkan, hasilnya kita dapat 307 untuk haluan magnet kita. Bisa dipahami. Kemudian kita uji lagi. Misalnya kita mau mencari lagi, kita buktikan bahwa memang haluan pedoman itu 313. Karena deviasi kita sudah tahu, haluan magnetnya juga kita sudah tahu. Jadi kita ikut arahan ini. Kita mendapatkan haluan pedoman, kita kurangkan lagi dengan deviasi dari haluan magnet. Haluan magnet kita 307, deviasinya kita minus 6. Kita tulis deviasi di bawah sini. Nah, tandanya minus, berarti kita minus. Deviasinya yang kita tahu 6 barat. 6 kita tulis di sini. Minus dengan minus adalah plus. Jadi kita tambahkan lagi di bawah, jabarkan dapat haluan pedoman 307 ditambah minus 6, kita dapati 313. Nah, hasilnya berarti benar hitungan kita. Jadi mau putar ke sana kemari tetap kita dapati jawabannya. Jadi haluan pedoman yang tadinya kita mau buktikan kita ketemukan juga. Nah, mungkin demikian teman-teman, itu cara menghitung perubahan variasi dan contoh-contoh soal sederhana lainnya. Bagaimana cara memahami. Nah, di sini saya lengkapi saja karena variasi kita plus, kita ingat lagi S. Nah, karena variasi kita plus, jadi di sini saya tulis M, tandanya ke sini V. Kemudian deviasi kita karena dia minus, ya. Jadi posisi P-nya di M ke tadinya kanan, kembali ke kiri. Kita lihat dulu salah tunjuknya juga minus. Berarti posisinya P di sini. Nah, di sini. Jadi semuanya di sini deviasi saya taruh di sini karena minus, di sini salah tunjuknya juga minus. Haluan kita gambarkan 313. Kira-kira seperti ini. Dia menuju ke arah barat laut atau utara barat laut. Nah, gambar seperti itu kita lengkapi lagi. Kita dari arah utara putar ke kanan, kita lukis di sini. Haluan magnetnya di sini. Kemudian kita ambil lagi, putar sampai ke lunas kapal atau garis haluan sejati kita. Kemudian kita putar lagi di sini untuk mendapatkan haluan pedoman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ketemukan soal seperti ini, penyelesaiannya seperti itu. Oke teman-teman, jadi pembahasan kita di bagian ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan contoh-contoh soal untuk kita tetap melanjutkan ilmu pelayaran dasar-dasar ilmu pelayaran datar. Untuk itu teman-teman jangan lupa ikuti terus biar tidak ketinggalan urutan-urutan kita belajar bersama tentang dasar-dasar ilmu pelayaran datar. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jumpa lagi di bagian kelanjutannya. Terima kasih.